Allah sampai al-khut fil bahri ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang nasi menungso al khaira ing kebagusan. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, penduduk langitnya Allah, penduduk buminya Allah, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan yang ada di dalam lautan, itu semua memberikan sholawat kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, innallaha ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu dilaknat pula segala yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'afada ora paring faedah sapa al muslimu wong muslim akhahu ing dulure muslim faedatan kelawan faedah afdhola kang luwih utama min hadisin ketimbang pembicaraan omongan hasanin kang bagus balagha kang ngerteni sapa ya muslim hu ing hadis hasan, fabalagha nuli nyampaiaken sapa muslim hu ing hadis hasan. Tidak ada suatu faedah yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudara muslim yang lain, tidak ada yang lebih baik dibanding dengan ucapan baik yang dipelajari oleh muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu. Satu kalimat dari kebaikan yang didengar oleh seorang mukmin, fayu'allimuha, kemudian dipelajari dan diajarkan, waya'malu biha dan diamalkan, khairun lahu min ibadati sanatin, lebih baik baginya daripada ibadah setahun. Wa kharaja Rasulullahi, wa kharaja dan keluar rumah sapa Rasulullah Kanjeng Rasul, dzata yaumin ing dalem suwijining dina, para nuli ningali sapa Kanjeng Rasul majlisaine ing majelis loro, ahaduhuma utawi salah suwijine majlisaini yadauna iku padha ndonga sapa ya ahad Allah ing Gusti Allah azza wa jalla, bayar wabuna lan jaluk sapa ya ahad ilaihi maring Allah, wasani utawi kang kaping pindho iku yu'alimuna padha ngajar sapa ya majelis sani annasa ing menungso. Faqala nuli matur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma haula'i anapun utawi mengkono-mengkono al majlisul awal iku fayas aluna mongko padha njaluk sapa ya majelis awal Allah ing Gusti Allah. Fa insya'a mongko lamun kersa sapa Allah apa iku maringi sapa Allah. Wa insya'a lamun kersa sapa Allah mana'a nyegah sapa Allah hum ing al majlisul awal. Wa amma haula'i anapun utawi ya mengkono-mengkono al majlisus sani iku fayu alimuna mongko ngajar sapa ya al majlis susani annasa ing menungso.
Wa innama bu'istu lan pemestine den utus sapa ingsun mu'alliman hale dadi mu'allim summa adala ilaihim summa adala nuli condong sapa kanjeng Nabi ilaihim maring al majlis asani wa jelasalan lenggah sapa kanjeng Nabi ilaihim maring yu al majlis asani. Pernah diriwayatkan bahwa suatu waktu suatu hari Rasulullah keluar dari rumah lalu melihat ada dua majelis. Majelis pertama mereka zikir berdoa kepada Allah. Majelis yang kedua mereka belajar diskusi ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau yang majelis awal mereka itu zikir dan doa kepada Allah ya baik. Tapi bisa jadi Allah menerima doa mereka, bisa jadi Allah menolak. Sedangkan majelis yang kedua karena majelis diskusi keilmuan, itu mesti apike. Nek donga kadang ditolak, kadang diterima. Nek ngaji ilmu mesti diterimone. Wa innamal bu'istu mu'alliman, dan aku kata Rasul itu diutus Allah pada ikannya adalah sebagai pengajar, mengajar ilmu. Nah, kemudian Rasulullah condong kepada majelis ilmu, yang majelis yang kedua, majelis ilmu, dan Rasulullah gabung duduk bersama mereka. Artinya Rasulullah lebih memprioritaskan orang yang ngaji daripada orang yang dongo. Wa qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, al-ummatu utawi umat sing paling hebat, itu maksudnya al-ummat. Orang di antara umat yang paling hebat adalah alladzi yu'allimun nasal khair, orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, al-ummatu muta'allimul khairi wa mu'allimuhu. Umat yang hebat adalah umat yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa ani bin Abbas lan saking Abdullah bin Abbas kala dawuh sapa Abdullah, innal ladzi satemene wong kang yu'allimu ngajari sapa alladzi annasa menungso al khaira ing kebagusan tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al hutu fil bahri. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia maka akan memintakan ampun untuknya setiap yang merangkak, sampai setiap makhluk hidup di darat maupun di lautan, sampai ikan di laut pun juga ikut istighfar. Fa'in kila, jika ada pertanyaan, mawajhu istighfaril hutil mu'allim, bagaimana cara dan bentuk istighfarnya ikan bagi yang mengajarkan ilmu? Jawabannya, inna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hattal huti. Kemanfaatan ilmu itu mencakup segala apapun sampai ikan. Innal ulama'a arafu bil ilmi ma yahillu mimma yuharram. Karena ulama dengan ilmu yang mereka miliki itu mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wa awsaw bil ihsani ila kulli syai' hatta ila al-madbuhi wal huruf. Dan mereka mewasiatkan untuk berbuat baik kepada apapun, sampai kepada sembelihan hewan yang mau disembelih, sampai kepada ikan. Fa'alhamallahu kulla al-istighfar lahum jaza'an husni sunaihi. Sehingga Allah pun memberikan ilham kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal tersebut untuk beristighfar
untuk mereka sebagai terima kasih mereka atas kebaikan yang dilakukan oleh ulama. Wa qala Mu'adz bin Jabal, lan dawuh sapa Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma, ta'allamu belajarlah sapa sira al ilma ing ilmu, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena belajar ilmu karena Allah itu bisa memberikan takut kepada Allah. Dan takut ini maksudnya adalah ketakwaan kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, terus ilmu, diskusi ilmu itu bernilai tasbih. Wal bahtha anhu jihad, membahas diskusi keilmuan itu bernilai jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak paham ilmu itu adalah shadaqah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, memberikan ilmu kepada orang yang layak menerima ilmu itu adalah kedekatan, taqarrub kepada Allah. Wa wal unsu fil wahdah, mencari ilmu, belajar ilmu itu menjadi penenang ketika sendirian. Wa sahibu fil khalwah, dan menjadi teman setia di dalam kesendirian. Wa qala Ka'bun, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, auhallahu ila Musa bin Imran, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran, anta'allam ya Musa al-khaira, agar wahai Musa pelajarilah, sinawilah kebaikan, wa'allimhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khair, karena aku memberikan cahaya kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Wa muta'allimihi, dan orang yang mempelajari ilmu atau kebaikan. Fi kuburihim, cahaya itu di dalam kuburan-kuburan mereka ketika mereka meninggal dunia. Hatta la yastawhishu bimakanihim, sehingga mereka tidak merasa kesepian dan ketakutan di tempat baru mereka, yaitu kuburan. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu menemani kita sampai ke kuburan, sehingga kita tidak merasakan kesepian, tidak merasakan kesempitan kuburan, tidak merasakan kegelapan di kuburan, karena ada cahaya yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang belajar ilmu. Wa qala Isa alaihi salam, wa qala lan dawuh sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, man ta'allama wa 'allama wa amila, barang siapa yang belajar, mengajarkan dan mengamalkan, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama, maka orang yang ta'allum, yang taklim, yang amal itu disebut-sebut sebagai orang yang agung, orang yang mulia di kerajaan langit. Kerajaan langit bukan kerajaan bumi. Nah, kerajaan bumi menawa ya ora patek kaya kerajaan langit. Saiki sedherek regane ilmu, jadi yudha'a aziman, jadi disebut sebagai orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang agung, orang yang luar biasa di kerajaan langit. Itulah orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Wa qala al-Hasan, Imam Hasan mengatakan, laulal ulama'u lasaran nasu mithlal baha'im, seandainya nggak ada ulama, manusia itu nggak jauh beda statusnya sama hewan.
Karena dengan ulama lah manusia itu akan terbimbing tahu mana halal mana haram. Tapi sekarang ada ulama pun juga dilewatkan hanya untuk formalitas, hanya untuk lewatan hidup saja. Nah, ini yang jadi masalah. Wa innama arada bidzalika, yang dimaksud oleh Hasan dengan perkataannya seandainya enggak ada ulama manusia seperti binatang, maksudnya adalah bahwa annan nasa yakhrujuna bitta'allumi wa ta'limi an haddil bahimati ila haddil insaniyah, bahwa manusia ketika mereka pegang teguh dengan belajar ilmu, mengajar ilmu, mereka itu telah keluar dari batasan hewan menuju kepada batasan manusia. Namun jika meninggalkan ta'allum maupun taklim, maka berarti mereka yadkhuluna ila haddil bahimiyati wa yakhrujuna min haddil insan. Mereka berarti masuk kepada batasan hewan dan keluar dari batasan manusia. Statusnya sudah beda. Meskipun rupanya rupa menungso, ya duwe irung, duwe kuping, ganteng, gagah, di dhuwur. Tapi janjane dia itu bahimah. Karena tidak ada ta'alum dan taklim yang dia lakukan. Jadi al-haddu, jadi dalam ini dijelaskan al-haddul ladzi yufassil wa yafsil bainal insan wa ghairihi minal bahaim al-ilmu. Al-haddul fasil, batasan yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain dari hewan-hewan itu adalah al-ilmu. Jika meninggalkan ilmu, ya wis padha wae menghewankan dirinya sendiri. Wa qala Atha, Imam Atha mengatakan, dakhaltu ala Sa'id bin Musayyib. Enggak boleh dibaca Musayyab, karena baca Musayyab nanti muring-muring. Ini Sa'id bin Musayyib. Kalau dibaca Musayyab muring-muring. Dia mengatakan sayyaballahu man sayyabani. Yang betul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, atau pernah sowan kepada Sa'id bin Musayyib. Lepas disowani Sa'id bin Musayyib itu ya beki wa huwa ya beki. Fakultu, atau kemudian tanya, mayu bekika, perkawis nopo ingkang dadekaken panjenengan kok nangis kados mekaten. Faqala, kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, la yas'aluni ahadun an syai'in. Sudah tidak ada lagi orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun. Artinya ulama sudah tidak lagi dijadikan sebagai sandaran di dalam hukum. Manusia sudah merasa mampu berijtihad sendiri. Manusia awam sudah mampu memutuskan jawaban sendiri terhadap permasalahan hidupnya, sehingga tidak butuh kepada ulama. Inilah yang dimaksud daripada Sa'id bin Musayyib. Dan memang begitu realitanya. Jadi tidak hanya terjadi pada era Imam Atha, era sekarang pun lebih daripada itu. Manusia tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran agama.
urusan apapun sudah bisa istihad sendiri. Jadi itu yang jadi persoalan. Wadakhala Sufyan Tsauri ila Asqalan. Imam Sufyan Tsauri pernah masuk ke daerah Asqalan. Asqalan ini daerah Ibnu Hajar al Asqalani. Fama kasa la yas'aluhu ahadun an syai'in. Kemudian dia berdiam, tidak melakukan apapun menengahi. La yas'aluhu ahadun an syai'in. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepadanya tentang sesuatu. Padahal Sufyan Tsauri itu ulama jaduk, selevel dengan Imam Syafi'i, hanya saja dia menjadi korban tidak punya murid yang kreatif meneruskan pemikirannya. Nah, pas datang ke Asqalan itu nggak ada sama sekali yang ngajak pembahasan ilmu. Lalu Sufyan Tsauri mengatakan, "Iktaruli, tolong sewakan kendaraan untukku. Ya akhruja min hadzal balad, agar aku keluar dari wilayah ini, dari negeri ini, dari daerah ini. Hadzal baladun yamutu fihi ilmu. Ini daerah adalah daerah yang ilmu sudah mati di situ. Sudah enggak ada ilmu di situ, sudah mati itu. Ini adalah ulama salaf yang memang sudah sejak era Sufyan Tsauri, kematian ilmu itu sudah sangat terlihat sekali. Yaitu memang wujud saat ini memang begitu. Orang lebih suka itu kepada hal-hal ritual yang bernilai ibadah seperti zikir, doa. Yang laris ini ya urusan manakiban, urusan doa, zikir, istighosahan itu laris. Tapi nek suruh tentang mikir ilmu itu bubar. Sepi. Jadi untuk diskusi ilmu itu tidak ada. Masing-masing sudah merasa puas, sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia merasa cukup dengan kitab Safinatun Najah yang dia miliki. Dan cukup dengan Fathul Qorib yang dia miliki. Fathul Qorib lagi dasar. Dasarnya kadang sudah paham. Nah ini yang jadi persoalan. Hadza baladun yamutu fihi ilmu. Ini adalah daerah yang sudah ilmunya sudah mati di dalamnya. Ikrimah mengatakan, inna li hadzal ilmi thamanan. Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu agama itu memiliki harga. Ilmu regane larang itu maksudnya. Ila ditanya si Ikrimah ini, "Ama gua? Hargane piro? Kok sampai berharga sekali, mahal sekali? Emang yang dimaksud itu apa?" Allah Ikrimah mengatakan, anta do'ahu fi man yuhassinu hamlahu wala yudayyi'ahu. Harganya ilmu itu harus kau tebus dengan cara kau memberikan ilmu kepada orang yang betul-betul baik untuk menerima ilmu dan tidak menyia-nyiakan ilmu. Karena ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Inna wadi'al ilmi fi ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril dhahaba. Sesungguhnya orang yang wadi'il ilmi, yang meletakkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima ilmu, itu seperti orang yang memakaikan kalung emas kepada
celeng kepada babi. Saking berharganya ilmu. Waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al ulama usurujul azminah. Ulama itu adalah pelita semua masa, semua waktu ini. Sepanjang masa itu pelita dunia itu ya ulama. Kullu wahidin misbahu zamanihi. Setiap masing-masing ulama itu menjadi pelita untuk manusia yang hidup di era zaman dia hidup. Yastabi'u bihi ahlu asrihi, yang digunakan sebagai obor oleh manusia yang hidup pada zamannya. Sehingga kalau orang hidup kok tidak tetanggenan, tidak berpedoman pada ilmunya para ulama, maka ibarat orang dalam kegelapan, dia yang nggak pakai lampu, nggak punya obor, nggak punya pelita, akhirnya nyasak-nyasak. Orang peduli itu jurang, itu apa jenenge, peceren itu kotoran hewan, pokoknya diterak kabeh. Bagi siapa yang tidak punya lampu, tidak punya pelita. Tapi bagi mereka yang punya pelita, santai dalam hidupnya, segampang ya, sedih lampu, karek jogo lampunya ojo pecah. Mergo nek lampune pecah gantine angel, tukune angel. Apa meneh lampune sing wate tinggi, wate tinggi, nahu sorofe hebat gitu, ilmu tafsirnya hebat, usul fikihnya mateng, itu wate tinggi. Nah, sing 5 watt paling cuma bisa Fathul Muin mentok ya. Fathul Muin. Kayak macamnya sing rudal gratis. Nah, jadi surujul azminah. Ojo sampai pecah. Sekali pecah gantinya angel. Gawene ya rada angel. Pemene zaman wis akeh fitnah ngene iki. Cah nom-nom wis tertarik karo buku, tertarike karo apa? Android. Ya ora salah, wong hidupe nek zaman kok ngene. Ya alhamdulillah, pas saya hidup itu enggak ada Android. Baru ketemu Android itu ketika mau tamat ngaji dari Libya semester 7 apa semester 5 2011 2012. Itu pun saya sudah mulai terganggu juga karena sudah mulai ada internet. Tapi ono VA gitu ya. Ono VA ya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, saya berada di zaman belum ada musimnya kayak gitu. Lah sing saiki iki. Layar cengar wis cekelane HP Android. Itu bapak ibune kadang mboke nek nyusoni karo ngene. Bayine baru metel lagi opo iki. Ya jadi emang gitu. Ini lampunya pecah, golek ganti lah, itu sangel itu. Terus jam berapa ya? Qala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad itu ulamae tabi'in. Hebat gitu ulamae tabi'in. Yahya bin Mu'ad. Al ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummahatihim. Ulama itu luwih tresno karo umat Kanjeng Nabi Muhammad ketimbang tresnone bapak ibune. Ila ditanya si Yahya bin Mu'ad. Kaifa kana dzalik? Lho kok kados ngoten niku pripun? Kok jenengan matur
Pilih ulama iku luwih sayang karo umat Muhammad daripada sayangnya bapak ibune sendiri kepada mereka. Kok lan jawab sapa yo Yahya. Ayo ngono li ana abahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wa hum yahfadunahum min naril akhirah. Pergo nek bapak ibune iki mung jaga anake sangka geni donya, jaga sangka geni donya. Nek ulama jaga anak-anak kuwi sangka geni akhirat. Geni donya keplonyot paling isih ana obate. Nek geni akhirat arep obat ning ndi? Wis ora ana dokter, ora ana obat, ana salep oleh ora ana. Jaluk salep malah dikei geni meneh. Saya teringat dengan dawuhnya kiyaine gurune Abu Hanifah jenenge Hamad bin Sulaiman. Ini ceritanya di kitab Ta'lim Muta'alim. Suatu saat Hamad bin Sulaiman ditanya. Suatu saat Hamad bin Sulaiman berkata, Mu'allimuka afdalu min abika wa ummika. Gurumu itu lebih utama bagimu daripada sapa? Bapak lan ibu. Ditanya ini Hamad. Ila wa kaifa dzalik? Lah kok kados mengata pripun? Wong jarene birrul walidain kuwi. Ya ta? Hamad jawab. Abuka anzalaka minas sama'i ila dunya wa mu'allimuka rafa'aka minad dunya ila sama. Wong tuamu kuwi ngedonno kamu sangka asline sampean iki ning dhuwur kabeh, ning sama semuanya. Kita itu semuanya di sama semua sebenarnya di langit. Mulya kabeh asline. Dilairno dadi ceprot dadi menungso ning dunya, makanya dunya itu ngisor ya. Arti dunya itu dari dunia, adna itu paling ngisor, paling rendah. Bapak ibu melahirno kamu dari yang sebenarnya keluhuran ke kerendahan. Nah, gurumu, guru ngajimu, itu ngangkat kue dari kerendahan menuju kepada ketinggian. Mengantarkan kamu ke langit. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kunci kehidupan akhirat, kunci kebahagiaan kehidupan akhirat, itu Miftah Daris Sa'adah, mengatakan di situ la ta'ata li abin au ummin fi maksiatil mu'allim. Tidak wajib mentaati orang tua ketika memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya mu'allim. Tentu di sini tentu adalah apa? Ketentuan agama. Misalnya wong tua surat tahu ngaji atau apa ngaji yo kadang mut-mutan misalnya. Jadi keputusan ini terkait masalah agama. Guru ngaji punya keputusan begini terkait masalah agama. Mana ini dua-duanya ini? Nah, sesuai dengan petuah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yufaddilu ta'atan mu'allim. Mengutamakan ketaatan kepada wakilan. Al ilmu hayatul qulubi minal amal.
ilmu itu adalah menjadi penyebab hidupnya hati dari kebutaan. Wa nurul absari minadh dhulami, dan menjadi cahaya pandangan atau mata dari kegelapan. Wa quwwatul abdani minadh dhafi, dan menjadi kekuatan bagi badan dari kelemahan. Yablughu bihil abdu manazilal abrar wa darajatil ula. Dengan ilmu seorang hamba akan mampu untuk cepat kilat mencapai kedudukan orang abrar. Abrar itu siapa? Orang-orang yang dijanjikan Allah. Innal abrara lafi na'im alal araiki yang turun, itu abrar. Maksudnya apa di sini? Ada ilmu itu ibarat jalan tol yang super cepat, tidak ada apa jenenge macet. Ya belum bihil abdu manazilal abrar. Wa darajatil ula, menuju kepada tingkatan yang luhur dan tinggi. Karena jarak antara ulama dengan nabi itu darajatun wahidah, hanya jarak satu tingkat. Setingkatnya wis level nabi ngono maksudnya. Ulama setingkat meneh wis level apa? Nabi. Wa tafakkuru fihi ya'dilus siyam. Tafakur memikirkan ilmu itu menyamai puasa sunnah. Wa mudarasatahu bil qiyam, menderisi ilmu waktu malam itu melebihi pahala sholat tahajud semalam suntuk. Tinggal 2 menit. Yulhimuhul su'ada, hanya orang yang bahagialah yang mau menerima ilmu dan mau belajar ilmu. Wa yukramul asyiya, dan hanya orang celakalah dan menderitalah yang terhalang dan tercegah dari mendapatkan ilmu. Inilah pentingnya ilmu, sampai begitu jelas penjelasan dari para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.